yaumiddin, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang taufiknya siang ini kita bisa melanjutkan kajian hadis kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita masih pada kitab Siyam, kitab tentang puasa, yang pagi ini kita masih akan membahas seputar puasa ketika safar, ya, hanya dengan judul yang lebih spesifik, yaitu insan ketika atau disebabkan puasa ketika safar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang akan kita bahas di kesempatan pagi atau menjelang siang hari ini ada dua hadis, insyaallah. Ini hadis nomor 184 dan 185. Saya mohon maaf kalau yang menerima PDF saya agak salah ngetik judul sepertinya, karena di judulnya tertulis 183, 184. Di PDF pertemuan sebelumnya juga ada kekeliruan. Pertemuan sebelumnya kita bahas 3 hadis, ya. 3 hadis, yaitu hadis nomor 181, 182 dan 183. Ya. Namun di judulnya yang sebelumnya saya cantumkan nomor 181 sampai 182. Ada sedikit kesalahan ketik. Baik, intinya yang pagi ini akan kita bahas hadis nomor 184 dan 185. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang-orang yang memaksakan diri untuk berpuasa. Hadis yang ke-183 disebutkan an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dari sahabat Jabir bin Abdillah. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu safar, ya, pernah dalam suatu safar, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi.
melihat kumpulan orang yang berdesakan, melihat kumpulan orang yang berdesakan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu safar melihat kumpulan orang yang berdesakan. Dan dilihatnya seorang yang sedang diberi naungan. Dilihatnya seorang yang sedang diberi naungan. Maksudnya sedang dipayungi lah kalau bahasa kita ya. Cuma kan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada payung ya, jadi intinya ada orang yang sedang dinaungi itu sedang ditutupi ya, dibuat teduh, mungkin dengan tangan, mungkin dengan kain seperti itu. Faqala ma hadza, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa? Ya, ada apa dengan orang ini? Ya, ada apa dengan orang ini? Qalu sha'imun. Orang-orang menjawab, dia sedang berpuasa. Orang-orang menjawab, dia sedang berpuasa. Qala laisa minal birri as-siyamu fis safar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minal birri, bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk kebaikan as-siyamu fis safar, berpuasa ketika safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Disebutkan bahwa Nabi bersabda, hendaklah kalian alaikum, hendaklah kalian bi rukhsatillah, menerima keringanan Allah, menerima keringanan Allah. Allati rakhasa lakum, yang telah Allah berikan bagi kalian. Hendaklah kalian menerima keringanan dari Allah yang telah Allah berikan bagi kalian. Baik, ini hadis yang ke-184. Kemudian hadis yang ke-185, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Anas berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Faminna as-sha'imu wa minna al-muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Di antara kami ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Qala fanazalna manzilan fi yawmin har. Anas berkata, kami pun singgah di sebuah tempat pada hari yang sangat panas. Kami pun singgah di sebuah tempat di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisah. Dan orang yang bisa berteduh hanyalah orang yang memiliki kain. Dan orang yang bisa berteduh hanyalah orang yang memiliki kain. Jadi ya zaman dulu yang digunakan untuk berteduh ya kainnya, ya, karena tidak ada payung. Dan juga ketika safar melewati area seperti padang pasir ya seperti itu, sulit untuk mendapatkan tempat singgah yang teduh. Pepohonan mungkin juga tidak banyak, ya. Rumah-rumah orang tidak bisa untuk jadi tempat persinggahan. Nggak ada yang namanya tempat peristirahatan atau rest area, ya kan? Ya sudah, asal ada tempat maka berteduh. Dan yang bisa berteduh ternyata hanya orang-orang yang punya kain, kata Anas. Wa minna man yarqa wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi. Dan di antara kami ada yang berlindung. Di antara kami ada yang berlindung dari matahari menggunakan tangannya. Di antara kami ada yang berlindung dari matahari dengan tangannya. Jadi hanya mengandalkan tangan. Qala fasaqaqas suwam wa qama al-muftirun. Akhirnya, kata Anas, orang-orang yang berpuasa berguguran. Orang-orang yang berpuasa berguguran, ya macam-macam ada yang
lemas ya, mungkin bisa aja ada yang hampir pingsan. Intinya tidak mampu berbuat banyak, tidak mampu berbuat banyak. Berguguranlah orang berpuasa, berguguran. Wa qamal muftirun, dan orang-orang yang berbuka puasa ya, bangkit ya. Orang-orang yang berbuka puasa bangkit. Fadarabu al-abniyah, mereka membangun tenda-tenda ya. Mereka membangun tenda-tenda. Wasaqau anikab, jadi mereka membangun tenda-tenda dan memberi minum hewan-hewan tunggangan ya. Memberi minum hewan-hewan tunggangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini orang-orang yang berbuka telah menuai pahala. Hari ini orang-orang yang berbuka telah menuai pahala. Baik, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang kedua ini tadi digambarkan bahwa ketika Anas bin Malik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika safar, ada sekelompok sahabat puasa, ada sekelompok sahabat yang tidak puasa. Hingga akhirnya mereka semua singgah di sebuah tempat, tapi yang bisa berteduh hanyalah orang-orang yang membawa kain. Yang nggak punya kain lebih, ya terpaksa hanya menutupi kepala pakai tangan saja. Dengan teriknya yang luar biasa. Akhirnya orang-orang yang berpuasa lemah, ya, mereka lemas, nggak bisa berbuat banyak. Ya. Orang-orang yang berbuka kuat, ya, karena mereka makan, mereka minum. Akhirnya apa? Orang-orang yang berbuka puasa itulah yang mereka mampu untuk mendirikan tenda, ngasih minum hewan-hewan tunggangan. Dan Nabi SAW mengatakan orang-orang yang berbuka puasa hari ini dapat pahala. Nah, ini dua hadis yang kurang lebih satu tema, ya, satu tema, yaitu masalah dampak negatif yang terjadi ketika seseorang itu memaksakan puasa ketika safar. Kalau hadis yang pertama tadi, gambarannya Nabi SAW ketika sedang jalan begitu, sedang safar, melihat ada orang yang lagi dikerumuni, ya, dikerumuni untuk dipayungi seperti itu. Nabi bertanya, kenapa kok sampai seperti ini? Mereka jawab, orang ini puasa, jadi lemes, ya, capek, maka dipayungi, dinaungi oleh orang-orang banyak. Sehingga Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, dari sini kita akan mengambil beberapa pelajaran, ya. Yang pertama, bahwa
memaksakan diri, ya, memaksakan diri untuk berpuasa, ya, memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi safar tidak selamanya menjadi kebaikan. Jadi memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi safar tidak selamanya menjadi kebaikan. Ya, kita sih kepenginnya memang ketika bulan Ramadan tidak ada ya hari yang bolong puasanya. Inginnya seperti itu, ya. Kadang kesemangatan untuk mendapatkan puasa Ramadan yang sempurna 1 bulan tanpa bolong ini kurang diimbangi dengan ilmu, ya. Kesemangatan untuk mendapatkan puasa sempurna di bulan Ramadan tanpa bolong, ya, ini kesemangatan yang terkadang kurang diimbangi dengan ilmu. Semangat itu bagus, ya, semangat itu bagus. Semangat puasa jelas bagus. Tapi di sini kita diajari untuk menimbang antara manfaat dengan mafsadat, atau biasa diungkapkan antara maslahat dengan mafsadat, ya, maslahat mafsadat atau maslahat madarat. Intinya apa? Kita diminta untuk menimbang mana yang manfaat, mana yang berbahaya. Di sini ketika seseorang tetap berpuasa dalam kondisi safar dan tidak ada efek negatif yang signifikan, ya, nggak ada efek negatif, tidak ada kemadharatan, ya, nggak sampai lemas, pusing, pucet, ya, nggak sampai sakit, gitu. Apalagi pingsan, ya. Badan masih biasa-biasa saja, nyaman untuk berpuasa, ya mungkin lelah sedikit, ya. Jika memang tidak ada dampak negatif yang berarti, maka berpuasa lebih baik, ya, berpuasa lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan memaksakan puasa ternyata muncul efek negatif, lemes, istilah kita suram gitu, ya, jadi pusing, ya. Ketika diberi saran sudah jenengan buka puasa saja, ya. Itu wajah jenengan udah pucat seperti itu, lemes, ya, gak bisa banyak bergerak, ya, berdiri dikit pusing. Sudah, kalau dalam kondisi safar maksa puasa seperti itu, maka kondisinya tidak karuan, ya, kondisinya malah negatif. Sudah, jangan berbuka puasa saja. Terus kadang ada yang agak ngeyel, ya, langgalah, eman-eman, ya, sayang. Kadang sebabnya juga gengsi, malu sama
musafir-musafir yang lain, malu sama musafir-musafir yang lain. Melihat yang lain aja kuat kok, masa saya nggak kuat gitu. Ya malah jadi gak ikhlas puasanya. Ya. Kalau memang terjadi efek negatif yang cukup berarti, maka lebih baik jangan paksakan diri untuk puasa. Jadi tadi memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar tidak selamanya kebaikan. Memang pada dasarnya kita diberi kebebasan, mau puasa silahkan, enggak juga silahkan. Ya. Tapi ketika memang muncul madarat, ya muncul bahaya, efek-efek negatif ya, kepada tubuh misalnya, bahkan bisa saja efek negatif ini nanti berdampak kepada orang lain. Ya. Apa dampaknya kepada orang lain? Orang lain jadi repot kalau pingsan. Ya. Ini gara-gara orang dinasehati nggak nurut, suruh buka puasa ketika safar nggak mau, lebih memaksakan diri untuk puasa padahal sudah lemas, akhirnya dia pingsan. Yang terkena madarat tidak hanya yang pingsan, tapi yang tidak pingsan pun kerepotan. Harus gendong, bawa ke tempat tidur, mencarikan obat, mencarikan dokter, malah mungkin harus membawa ke rumah sakit. Ya. Jadi malah memadaratkan banyak orang. Sehingga di sini perlu tuh dipertimbangkan. Di sini kita dituntut untuk cerdas, ya. Bukan dituntut untuk mempertahankan gengsi ketika sedang safar. Kalau memang nggak mampu, tidak kuat ya untuk berpuasa dalam kondisi safar, maka silakan berbuka. Apalagi misalnya seorang yang sedang jadi supir, maksudnya seorang suami, seorang bapak ya, mudik bareng sama keluarga bulan Ramadan kan mudik gitu ya, mudik bareng sama keluarga naik mobil pribadi, yang nyupir bapaknya atau suaminya, sosok kepala keluarga ya. Kemudian ketika nyupir terasa lapar, karena lapar berat malah jadi pusing, ya, pusing jadi pandangannya kurang fokus ketika mengendarai mobil, ya pertimbangkan untuk berbuka puasa. Gak usah gengsi sama istri sama anak-anaknya, ya. Wah istriku perempuan aja kuat, anak-anakku yang masih kecil-kecil kuat puasa ketika naik mobil. Masa aku nggak kuat, nanti anak-anakku bilang apa? Ya, Abi ternyata nggak kuat puasa, gitu aja batal puasanya. Ini bukan masalah gengsi, ya. Ini masalah keselamatan. Ya, kalau memaksakan puasa akhirnya dia pusing, nggak fokus dalam mengendarai mobil, dalam mengemudi, membahayakan semuanya. Maka sekali lagi ini butuh berpikir cerdas, ya, bukan mempertahankan gengsi. Maka ingat, memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar tidak selamanya jadi kebaikan. Semua dipertimbangkan berdasarkan dampaknya. Apakah terjadi dampak negatif dengan berpuasa saat safar atau tidak, ya. Kemudian faedah atau pelajaran yang kedua, nah, ini menarik. Kalau tadi faedah pertama itu kan diambil dari sabda Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar.
bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, faedah yang kedua, dalam mengambil keringanan, ya, dalam mengambil keringanan atau istilahnya rukhsah, ya, rukhsah atau keringanan. Dalam mengambil keringanan atau rukhsah, kita senantiasa menghadirkan niat. Kita senantiasa menghadirkan niat untuk mengharapkan ridha Allah. Dalam mengambil keringanan, kita menghadirkan niat untuk mengharapkan ridha Allah. Karena Allah itu suka, Allah itu cinta kepada hambanya yang menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu suka, Allah itu cinta kepada hambanya yang mengambil keringanan, yang menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Nabi SAW dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa alaikum." Jadi hendaknya kalian itu mengambil keringanan yang sudah Allah berikan. Dan Allah ketika ada hambanya itu mengambil keringanan yang sudah Allah sediakan, Allah itu suka. Allah itu suka ketika keringanannya diambil. Jadi jangan justru berpikiran sebaliknya. Ya, jangan seolah-olah ketika kita tidak kuat puasa ketika safar, terus berbuka puasa, ya, kita malah berpandangan, wah ini kita jadi hamba yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Justru ketika kita nggak kuat puasa dalam safar, terus kita berbuka puasa, Allah suka. Allah suka. Nabi saja perintahkan, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa." Hendaklah kalian menerima keringanan yang sudah Allah berikan. Dan dalam hadis yang lain, disebutkan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah cinta ketika keringanannya itu diamalkan. Sesungguhnya Allah itu suka ketika keringanannya itu diamalkan. Subhanallah, Allah menyediakan keringanan bagi orang yang safar, boleh meninggalkan puasa saat memang terasa berat, ya. Dan ketika memang keringanan itu diambil, Allah suka. Ya. Justru disinilah sarana kita mau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya mengambil keringanan itu juga hadirkan rasa sedang mencari ridha Allah, sedang mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan rasa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, ya, Maha Penyayang, Maha Mengetahui.
Justru itu sarana untuk menambah iman. Ini saya tidak sedang mengajari siapapun untuk bersikap bermudah-mudahan dalam agama, tidak. Ya. Sesuatu yang memang dimudahkan oleh Allah, silakan diambil kemudahan itu. Jangan menyulitkan diri. Ya. Justru Allah tidak suka dengan orang-orang yang memberat-beratkan diri. Ya. Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk memberat-beratkan diri dalam agama, ya, dalam urusan apa saja. Sehingga sebagian sahabat mengatakan nuhina anit takalluf, kita dilarang untuk takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri, ya, memaksa diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengambil keringanan dari Allah itu sebetulnya sarana untuk menambah iman. Jangan sampai kayak tadi yang saya gambarkan, sudah sedang safar, lemas, maksakan puasa, ya. Terus dia akhirnya membatalkan puasanya, tapi dalam hati rasanya, aduh emang temen ya saya hari ini gak dapat puasa Ramadan. Terus kebayang, nanti masih harus qadha utang di luar bulan Ramadan, ya, saya puasa sendirian, gak ada keluarga nemenin saya puasa. Hal-hal seperti itu malah membuat kita terbebani. Tapi kalaulah ketika seorang itu berbuka karena butuh, ya, karena memang tidak kuat berpuasa, lalu mengingat, oh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, ngasih keringanan buat saya, ya. Dan ingat juga ketika kita mengambil keringanan itu, Allah suka, mudah-mudahan dengan ini Allah semakin cinta dengan saya. Semoga saya pun semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Akhirnya semuanya menjadi ibadah dan tidak ada yang sia-sia. Ya. Jangan merasa sia-sia, perjuangan saya dari pagi sampai siang ini percuma. Ya. Puasa ujung-ujungnya saya nggak sanggup. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Ini poin yang kedua. Ya. Jadi ketika mengambil keringanan, hadirkan niat untuk mencari keridhaan Allah, karena Allah suka, ya, Allah cinta kepada hambanya yang mengambil keringanan yang sudah Allah sediakan. Baik. Yang ketiga, ada kalanya orang yang berbuka, ya, ada kalanya. Ini enggak setiap waktu, ya, ada kalanya. Orang yang berbuka ketika safar mendapat pahala yang lebih baik. Ya. Ada kalanya orang yang berbuka ketika safar mendapat pahala yang lebih baik daripada orang yang tetap berpuasa. Pahalanya lebih baik daripada orang yang tetap berpuasa. Tapi ingat, saya katakan di awal, ada kalanya, tidak setiap waktu. Ini seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW tadi di hadis yang kedua, karena beliau mengatakan zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri. Beliau katakan hari ini orang-orang yang tidak puasa mendapatkan pahala. Enggak puasa tapi dapat pahala. Ya. Jadi seolah itu mereka lebih baik hari itu, ya. Mereka lebih baik. Kenapa? Karena, ya, orang yang berbuka puasa saat safar
mereka justru bisa memberi manfaat yang lebih banyak, bisa memberi manfaat yang lebih banyak ya, daripada orang yang tetap berpuasa. Ini dengan gambaran tadi, yang puasa pada lemes ya, nggak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya duduk saja, tidak bisa rewang-rewang, tidak bisa bantu-bantu sahabat yang lain ya. Akhirnya yang berpuasa tidak bisa memberikan banyak manfaat, sedangkan puasa yang mereka lakukan manfaatnya hanya untuk diri sendiri ya. Manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan orang-orang yang saat itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan berbuka puasa, mereka lah yang bisa bantu-bantu. Mereka mendirikan tenda, mereka bisa ngasih minum hewan-hewan tunggangan, kemaslahatannya lebih besar ya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh mereka sendiri, oleh orang-orang yang berbuka, tapi manfaatnya juga dirasakan oleh semua orang yang ada di situ. Tendanya dinikmati oleh semuanya, tunggangannya juga dinikmati oleh banyak orang. Inilah kadang pikiran cerdas dibutuhkan ya. Jadi tidak egois ya. Dalam rombongan seperti itu tidak egois ya. Berpikir ini kalau semuanya puasa, lemes semua, gak ada yang bisa mendirikan tenda, gak ada yang ngurus hewan tunggangannya, ya sudah ya, bisa mati semua di tengah jalan. Tapi ketika ada yang tidak puasa, masya Allah kuat ya, maka tertolonglah semua orang yang ada di situ. Meskipun demikian, ingat, gak boleh saling cela. Yang buka gak boleh mencela yang puasa, yang puasa pun gak boleh mencela yang berbuka, seperti yang sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Jangan sampai ini gambarannya yang gak ada sahabat yang ketika Nabi SAW sudah bersabda, zahabal muftiruna al-yawma bil ajri, oh orang-orang yang berbuka puasa hari ini mendapatkan pahala. Gak ada sahabat yang berbuka puasa kemudian bilang, mengatakan kepada orang yang masih puasa, tuh kan kita lebih bagus kan, mendingan gak usah puasa ya. Atau mungkin menyalahkan yang puasa, kamu puasa malah lemes kayak gitu ya. Merewangi enggak ya, malah merepotin orang. Gak ada yang seperti itu ya, gak ada. Jadi ya silahkan masing-masing dengan keputusannya. Keputusannya puasa-puasa, keputusannya berbuka-berbuka. Ini bukan untuk saling memaksakan, bukan untuk saling menyalahkan juga ya. Jangan sampai yang udah berbuka mengatakan kepada yang puasa, ngeyel banget tuh, disuruh buka aja orang nggak mau, gampang-gampang kok misalnya. Biarkan masing-masing dengan keputusannya. Toh setiap orang mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang penting untuk diingat. Baik, kemudian kami tutup dengan faedah yang keempat. Ini sebetulnya berkaitan dengan faedah atau pelajaran yang ketiga, hanya sifatnya lebih umum ya, lebih umum. Apa itu faedah yang keempat? Bahwa manfaat yang bersifat meluas ya, manfaat yang bersifat luas ya, itu lebih baik daripada manfaat yang sempit. Manfaat yang luas lebih baik daripada manfaat yang sempit. Ini kaidah umum dalam agama. Jadi manfaat itu dalam agama ada dua jenis ya.
ada manfaat yang disebut dengan istilahnya naf'un muta'addi, ya, naf'un muta'addi. Ini manfaat yang luas gitu, bisa dirasakan oleh orang lain. Ada manfaat yang kedua namanya naf'un qasir, manfaat yang sempit yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Secara umum manfaat yang luas itu lebih baik daripada manfaat yang sempit, ya. Makanya contoh, ya, para ulama mengatakan bahwa ahli ilmu, ya, ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ini kesimpulan berdasarkan banyak dalil, ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kesimpulan ini benar. Kenapa? Karena ahli ilmu itu jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang daripada ahli ibadah. Orang ahli ibadah meskipun setiap hari di masjid, sholat, zikir, baca Quran, ya, itu kerjaannya, insya Allah pahalanya banyak, ya. Sholat, zikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran, masya Allah, ya, pahalanya banyak. Tapi dia, siapa yang dapat pahala? Dia sendiri, ya, dia sendiri. Tapi ketika orang belajar mencari ilmu, jadi orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, lalu mengajarkan kembali ilmunya, ya, maka yang menerima manfaat dari ilmu itu banyak orang, ya, tidak hanya untuk dia sendiri. Bahkan yang menerima manfaatnya tidak hanya manusia, makhluk-makhluk Allah, ya, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya menerima manfaat dari orang yang berilmu, ya, semuanya menerima manfaat. Jin pun ikut ngaji, ya. Jangan disangka jin itu nggak ada yang ngaji, ya. Saya pun kalau ngisi pengajian begini, meskipun ini pengajian muslimat, ya, ibu-ibunya kan dibalik hijab, saya nggak melihat gitu. Ya, saya berharap ini di hadapan saya ruang yang kosong, mudah-mudahan banyak jin yang lagi ngaji juga yang dengerin gitu. Mudah-mudahan, ya. Jadi manfaatnya banyak. Ya. Malaikat juga menerima manfaat. Bentuknya apa? Adab kita. Makanya contoh, masuk masjid tidak bawa bau badan, itu kan ada, ya. Kenapa Nabi SAW melarang orang yang baru makan bawang untuk datang ke masjid? Baru makan bawang bombay, masih bau mulutnya, kata Nabi jangan ke masjid. Kenapa? Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat ikut terganggu dengan bau mulutnya itu. Makanya kalau orang berilmu, malaikat pun nyaman, ya. Orang ini tahu ada ketika ke masjid wangi, ya. Malaikat tidak terganggu dengan baunya. Bahkan hewan pun menerima manfaat, ya. Semut, ya, menerima manfaat. Banyak orang nggak paham kalau bunuh semut itu nggak boleh kecuali darurat, kecuali karena terganggu, ya. Kalau semut itu mengganggu silakan dibunuh, ya. Tapi kalau nggak ganggu, nggak boleh bunuh semut karena iseng gitu. Tapi kan orang yang nggak ngerti lah, hewan cilik ini pites baik. Akhirnya tidak beradab bahkan kepada hewan sekalipun. Makanya
makanya kesimpulannya tadi, ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena manfaatnya seorang ahli ilmu itu lebih luas daripada manfaat dari seorang ahli ibadah. Dan dalam agama kaidahnya bahwa manfaat yang luas itu lebih baik daripada manfaat yang sempit. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Selebihnya ini mohon izin, saya mungkin hanya menjawab sementara pertanyaan yang masuk dari tulisan ini ya. Pertama, apakah benar puasa 3 Dzulhijjah lalu sama saja menghapus puasa qadha? Oh, ini saya baru pernah dengar. Puasa 3 Dzulhijjah menghapuskan puasa qadha. Ya, kalau pas puasa diniatkan untuk qadha, ya menghapuskan qadha 1 hari. Cuma kalau pas puasa niatnya sunnah, maka tidak menghapuskan qadha sama sekali. Saya nggak pernah dengar sampai sekarang. Saya belum pernah dengar sampai sekarang masalah puasa khusus tanggal 3 Dzulhijjah fadilahnya apa. Intinya ya sama aja, itu puasa sunnah pada umumnya. Kalau diniatkan qadha ya berarti sekaligus sebagai qadha gitu aja. Kalau enggak ya berarti puasa sunnah biasa. 2. Hukum puasa sunnah ketika ada undangan. Contoh kondangan. Ya, ini undangannya perlu dibedakan. Kalau kondangan maksudnya walimah nikah, ya walimah nikah. Karena ulama ada yang berpendapat bahwa menghadiri walimah nikah itu hukumnya wajib kalau diundang secara personal. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menghadiri walimah nikah itu hukumnya wajib jika diundang secara personal ya, undangannya langsung nyebut nama gitu, kepada yang kami hormati Ibu Fulan, Bapak Fulan, ya itu sampai disebut namanya, atau kita dihubungi, tolong datang ya ke undangan walimah kami, atau mungkin di pesan WA secara personal, wapri, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi kalau undangannya umum tuh gini, misalkan undangan untuk siapa, ibu-ibu anggota majelis taklim Masjid Wijaya-Kusuma, ini umum. Ya, yang datang cuma 1-2 nggak apa-apa, meskipun jumlah anggotanya 50 gitu misalkan, yang datang cuma 2-3 ya nggak apa-apa, sisanya nggak berangkat nggak masalah. Ya, karena itu sifatnya umum, bukan personal. Nah, yang personal sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, gimana kalau kita lagi puasa sunnah? Di sini dipertimbangkan. Kalau sekiranya kita tetap berpuasa, hadir ke walimah nikah dan tidak makan apapun, kemudian shahibul hajat tidak merasa tersinggung, nggak tersakiti hatinya, nggak sedih, nggak ada masalah. Ya, kalau misalkan kita izin, maaf ya, saya habis ini salaman aja, ngasih hadiah. Saya nggak bisa lama-lama, saya cepetan, saya lagi puasa misalnya. Kok kira-kira shahibul hajat biasa-biasa aja? Oh iya nggak apa-apa, makasih ya udah datang dan seterusnya. Baik. Ya. Tapi kalau sekiranya shahibul hajat nanti kok kurang senang, ya sedih, makanannya nggak disantap seperti itu, ya di sini ada sebagian ulama berpandangan sebaiknya dibatalkan puasanya kalau memang itu puasa sunnah. Ya, ini untuk undangan walimah nikah. Ya, dipertimbangkan kondisi dari shahibul hajat itu kalau kita diundang secara personal. Adapun untuk undangan-undangan yang lain sih itu hukumnya nggak sama seperti walimah nikah. Ya, kadang hukumnya sunnah, kayak mungkin walimah khitan itu sunnah, atau mungkin undangan syukuran apa ya itu sunnah gitu. Ada yang mubah saja, nggak sampai sunnah. Undangan apa? Undangan reuni ya mubah lah. Ya, kita nggak makan, nggak ada
seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga yang kita bahas di kesempatan hari ini Allah berkahi. Mohon maaf ini sudah melewati pukul 11. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.